العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناحي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقاسمين يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqamah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis insyaallah yang akan mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita. Di antaranya almarhum al-Mahfudlah Kiai Haji Ahmad Lipian Hidayat LC, almarhum al-Mahfudlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-Mahfudlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-Mahfudlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-Mahfudlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Iniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, qala ba'du salafi unzur kulla syai'in tuhibbu an yatiyaka al-mautu wa anta alayhi falzamhu wa kullu syai'in taqrahu an yatiyaka al-mautu wa anta alayhi fajtanibhu. Fata'ammal rahimakallahu hadhihi al-maqalata fa innaha 'azimatun naf'i liman 'amila bihi wallahu al-muwaffiq la raiba ghairuhu. Wa amma karahiyatul mauti فأمر طبيعي لا يكاد الإنسان ينفك عنه، وذلك لأن الموت مؤلم في نفسه ومفرق بين الإنسان وبين محبوباته ومألوفاته من دنياه. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi
karihallahu liqa'ahu. Qalat lahu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Faqala alaihi salatu wassalamu, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bi rahmatillahi fahabba liqa'allahi wa habba Allahu liqa'ahu. Wa innal kafira idza hadarahul mautu busyira bi adabillahi fakariha Allahu fakariha liqa'allahi wa kariha Allahu liqa'ahu. Wallahu a'lam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, qala ba'dus salafi, berkata sebagian ulama-ulama salaf, ulama terdahulu. Biasanya yang disebut ulama salaf kalau secara zaman itu ulama-ulama periode awal, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan 100 Hijriah ke sana itu ulama-ulama salaf. Ada yang mengatakan 200 Hijriah ke sana ulama-ulama salaf. Kalau kesininya adalah ulama-ulama khalaf. Apa perbedaan ulama salaf dengan ulama khalaf? Kalau dari segi tahun keberadaan mereka, ulama salaf lebih dekat zamannya dengan zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasanya kalau ada selisih pendapat antara pendapat ulama salaf dengan ulama khalaf, banyak yang lebih mendahulukan ulama salaf. Kenapa? Karena jaraknya dengan baginda Rasul lebih dekat. Rasulullah ketemu sahabat, bawahnya tabi'in, tabi'in itu adalah ulama-ulama salaf. Jadi pemahaman mereka tentang Islam lebih dekat zamannya dengan Rasulullah. Jadi kemurniannya lebih bisa dijaga orisinalitasnya kalau dari segi zaman. Nah, ulama-ulama salaf sebagian mengatakan, unzur kulla syai'in tuhibbu ayyatiyakal mautu wa anta alaihi marzabu. Perhatikan, segala sesuatu keadaan ataupun amalan yang kalian suka ketika kematian itu berada dalam keadaan itu, maka lazimkanlah, teruskanlah, biasakanlah. Kalau kita pengen meninggalnya dalam keadaan sholat, maka lazimkanlah sholat. Kalau kita pengen meninggalnya dalam keadaan hadir di masjid, maka lazimkanlah, seringkanlah hadir di masjid. Kalau pengen kita meninggalnya dalam keadaan berbuat baik, maka lazimkanlah, istiqomahlah, terus-terusan menjadi orang baik. Harapannya, kalau kita nggak tahu malaikat Israel kapan datang ke tempat kita, dicabut dalam keadaan melakukan ibadah berbuat baik. Kita ini berbeda dengan para nabi, berbeda dengan para rasul. Kalau para nabi, para rasul menjelang hari-hari kematian, dalam berbagai riwayat dijelaskan itu terkadang diinfokan terlebih dahulu bahwa perkiraan meninggalnya itu kapan, sudah dikasih tahu dulu, sehingga para nabi sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, tahu kapan waktu meninggalnya. Maka kalau kita lihat cerita kisah tentang akhir umurnya Nabi kita Muhammad SAW, kan menderita sakit. Nah, ketika sakit itu banyak ditemani oleh putri kandung tercintanya, Fatimah Zahra, istri dari
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Satu ketika tatkala sedang ditemani oleh Fatimah Az-Zahra saat baginda Rasul sedang sakit, ada yang ketok pintu rumah. Lalu ketika ketokan itu terdengar oleh Fatimah, Sayyidatina Fatimah izin kepada Rasulullah untuk membukakan pintu. Ternyata di depan pintu itu ada seseorang yang Fatimah tidak kenal sebelumnya, asing bagi Fatimah. Tamu ini ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditutup pintu itu, mengadulah Fatimah Az-Zahra kepada ayahandanya baginda Rasulullah, ya Rasulullah, di depan ada tamu, pengen ketemu engkau, tapi saya nggak kenal siapa dia, bukan dari sebagian sahabat-sahabatku. Apa jawaban Rasulullah? Bukain pintu, suruh masuk, karena itu adalah malaikat Israel. Baginda Rasulullah sudah diberikan isyarat sebelumnya. Isyaratnya sangat jelas bahwa beliau akan segera dicabut nyawanya oleh Allah. Pun begitu juga orang-orang alim, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang sering bertaqarrub ila Allah, dekat kepada Allah, menjelang kematiannya, dia diberikan isyarat, diberikan informasi-informasi yang orang lain gak ngeh-ngehnya, nyadar-nyadarnya, tatkala beliau ini sudah meninggal. Ada ucapan-ucapan beliau yang ternyata mengisyaratkan meninggalnya beliau. Banyak kita lakukan kisah-kisahnya, baik orang terdahulu maupun orang-orang belakangan, yang ketika orang meninggal tahu akan mendatangkan orang yang akan menjemputnya. Sebagaimana kisah yang pernah kita dengar tentang kematian almarhum al-Maqbulah Kiai Haji Kasruni Ishaq Memang. Kita dengar ceritanya bagaimana selepas tahajudnya, masih dengan wudunya, istrinya bangun ingin cium tangan. Kata beliau, Kiai Kasruni Ishaq Allah yarham, jangan cium tangan, mau ada tamu datang, saya pengen tuh tamu datang, saya masih dalam keadaan berwudu. Itu disampaikan langsung oleh yang mengalaminya, dan ternyata benar. Gak lama kemudian datang yang menjemputnya, yaitu malaikat Israel dalam keadaan berwudu. Maka kalau kita pengen dimeninggalkan oleh Allah dalam keadaan kayak gini, dalam keadaan masih wudu, masih suci, maka muhasabahlah kita dengan wudu. Selepas batal wudu lagi, batal wudu lagi, sekalinya pun kita tidak ingin melaksanakan sholat. Ini kata ulama. Dan selanjutnya, wa kullu syai'in taqwahu ayyatiyakal mawdu wa anta alaihi fajtanibhu. Maka setiap keadaan, setiap amalan yang engkau tak pengen, kalau kematian datang menjemput kau sedang dalam keadaan itu, maka tinggalkanlah. Gak pengen kita meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka tinggalkanlah maksiat itu. Gak pengen kita ketika meninggal dunia dalam keadaan jauh dari Allah, maka jangan berbuat perkara yang membuat kita jauh dari Allah. Simpel sebetulnya, cuma memang manusia kadang-kadang kalah dengan godaan-godaan yang datang kepadanya. Maka selanjutnya mengarang kitab ini mengatakan, wa amma karahiyatul mauti fa'amrun tabi'iyyun la yakadu al-insanu yanfaqu anhu. Adapun yang namanya takut terhadap kematian, itu sesuatu yang alami, yang semua manusia pasti akan merasakannya. Nggak ada dari kita, mohon maaf kalau ditanya mau nggak mati cepet-cepet, kayaknya nggak ada. Semua kita
pasti takut-takutan apa yang namanya mati. Bahkan saking takutnya bahasa Al-Quran itu, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah ya Muhammad, bahwasanya yang namanya kematian yang kalian lari daripadanya, pasti kematian itu akan datang menemuimu. Bahasa Al-Quran menggambarkan saking takutnya kita terhadap kematian, tapi runa itu kita lari, kita menghindar. Saking takutnya, orang kalau saking takutnya kan lari. Ada anjing gitu ya, bergerak, kita minggir, dia bergerak kita kabur. Padahal dia bergeraknya juga takut ketemu kita. Dia kabur kemana, kita kabur kemana. Saking takutnya kita tuh kematian. Tapi runa itu semua kita takut terhadap kematian. Saking takutnya, tapi runa itu kita lari daripada kematian. Gak pengen buru-buru dengan kematian. Ternyata itu adalah amrun tabi'iyun, perkara yang naluri, yang alami. Semua kita rata-rata takut kepada kematian. Wadhalika, yang demikian itu, kenapa manusia takut terhadap kematian? Di annal mauta mu'limun bi nafsi. Karena yang namanya kematian itu hakikatnya sangat menyakitkan buat dirinya. Mati itu sakit hadir, sangat sakit meninggal itu, karena ada sesuatu yang tercabut dari jasad kita, berupa roh kita tercabut. Roh itu berada di sekujur tubuh kita, dicabut oleh Allah dari ujung jempol sampai lepas dari ubun-ubun kita. Maka pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Ka'ab al-Akhbar tentang kematian. Dalam sebuah bincang-bincangnya beliau katakan, yang namanya kematian itu bagaikan ada duri-duri, batang berduri, pohon berduri yang tergerus dari badan kita, duri yang sangat tajam. Bahkan sahabat tadi bernama Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu ketika sakratul mautnya ditanya oleh anaknya, wahai ayahanda, apa yang kau rasakan saat sakratul maut? Beliau menjawab, bagaikan dimasukkan ke dalam badanku itu batang-batang pohon yang penuh duri. Setelah masuk, ditarik kembali dari ujung ke ujung. Saking sakitnya yang sangat luar biasa, dahsyatnya. Makanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaikan tusukan 300 pedang dalam tubuh kita. Maka ketika beliau mencabut nyawanya, di awal cabut nyawanya, baginda Rasul sempat mengaduh. Sampai ditanya oleh malaikat yang mencabutnya, sakitkah ya Rasul? Sakit banget, teramat sakit. Apa jawaban malaikat? Padahal caraku mencabut nyawamu adalah cara yang terlunak, yang aku cabut nyawa seluruh manusia. Yang lain ada dengan pecat-pecat aja, yang ada yang ditarik-tarik aja. Tiap baginda Rasul ditariknya dengan sangat-sangat lembut. Itu pun baginda Rasul masih merasakan sakit yang luar biasa, sampai keluar dari mulut baginda Rasul kata-kata yang sangat mengadu. Lalu karena beliau mengatakan merasakan sakit yang sangat luar biasa ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat sakaratul mautnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sakaratul maut ini teramat sakit luar biasa, maka izinkan aku ya Rasulullah, sakitnya sakaratul maut seluruh umatku biar ditimpakan kepadaku saja, yang lain jangan ngasih, biar buat aku aja. Karena saya yakin umatku gak bakal kuat. Saya yakin umatku akan sangat merasakan kesakitannya. Begitulah baginda Rasul.
kita sakit, nggak pengen kita menderita. Sakitnya Sakaratul Maut masih beliau yang tanggung dari kita. Jangan kata dosa kita, sakit Sakaratul Maut aja beliau pengen tanggung. Makanya pantas dalam surat At-Taubah Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Baginda Rasul adalah sosok pemimpin yang sangat merasakan sakit kita. Dia nggak pengen umatnya sakit, dia nggak pengen umatnya menderita. Bukan saja di akhirat, di dunia dia sudah tanggung sakit-sakit kita. Dan ada pemimpin yang kayak gitu. Nggak ada pemimpin yang kayak gitu, nggak ada. Yang mikirin kita dari dunia sampai akhirat. Yang tetap rela bersujud di hadapan Allah saat di akhirat nanti, sampai Allah katakan irfa' ra'saka, angkat kepalamu, apa yang kau minta masih akan aku kabulkan. Ketika itu Rasulullah berkata, izinkan aku untuk menyelamatkan umat. Izinkan aku untuk menyelamatkan umatku. Yang ingin diselamatkan bukan yang ahli ibadah, yang ingin diselamatkan bukan tipikal saya Abu Bakar Siddiq, bukan. Insya Allah beliau aman dengan amannya, karena amalnya banyak mengundang rahmat Allah. Yang ingin diselamatkan adalah umat-umatnya yang ketika di dunia banyak berbuat maksiat, yang mungkin ketika di dunianya gak ingat amal Nabi, gak pernah bersolat kepada Nabi, tapi ada cahaya Islam di wajahnya, ada bekas-bekas hidayah di wajahnya. Nabi kenalin, walaupun tuh orang gak pernah solat kepada Rasulullah, walaupun tuh orang jauh daripada mengingat Rasulullah, tapi Rasul ingat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka kata ulama, berkat doa Rasulullah yang sangat luar biasa, yang rela sakitnya sakaratul maut kita ditanggung oleh beliau. Sakaratul maut umatnya lebih ringan, itu pun masih terasa berat. Sudah diringankan pun masih terasa berat. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Berat, menyakitkan. Yang namanya kematian itu menyakitkan. Wa mufarriqun bainal insani wa baina mahbubatihi wa ma'lubatihi min dunya. Kenapa sebagian manusia, sebagian besar bahkan mungkin seluruh manusia tidak mau buru-buru meninggal dunia? Karena kematian itulah menjadi penyebab terpisahnya kita dari kesenangan-kesenangan dunia, terpisahnya kita dari kelezatan-kelezatan dunia. Dunia ini memang mengasyikkan, dunia ini memang mengenakan, dunia ini memang penuh kelezatan, penuh keindahan. Maka kita pada betah di dunia. Ketika kita meninggal dunia, apa yang indah-indah ini, apa yang enak-enak ini, apa yang besar-besar ini akan kita tinggalkan. Itu yang membuat kita berat meninggalkan dunia. Seakan gak ikhlas, seakan gak ridho, seakan tidak mau meninggalkan apa yang ada di dunia ini. Padahal nanti ketemu pembahasannya, ketika nanti diperlihatkan ternyata apa yang Allah siapkan buat kita di akhirat jauh lebih baik daripada di dunia.
buru-buru dia minta, ya Allah cepetin aja dah matinya, cepetin aja dah. Gak enak di dunia. Di dunia sekalinya pun enak terbatas. Di dunia sekalinya pun indah terbatas. Di akhirat kenikmatan tiada batas, kelezatan tiada batas. Kapanpun, dimanapun indah akhirat, terutama surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia terbatas, apa yang kita bilang enak di dunia? Coba saya mau tanya. Menurut kita yang paling enak di dunia apa? Bagi orang yang suka makan durian, durian itu nikmat. Enak gak? Enak gak durian? Bagi yang suka makan durian enak. Durian yang paling mahal durian apa ya? Lekor. Ya, lekor. Sekilonya 700.000. Saya sering lihat, tapi belum pernah makan. Ya. Oke, saya akan gambarkan yang di bawahnya yang udah pernah saya makan. Musangki 500.000 sekilonya. Enak, enak. Ustaz tahu enak, enak. Orang saya udah makan, bener enak. Tapi enaknya terbatas. Kenapa? Iya, duitnya mau beli lagi kagak ada, udah habis. Kan terbatas jadi. Dari surga apa kita bilang? Terbatas. Enaknya. Itu pun hanya bagi saya yang doyan durian. Kalau yang nggak doyan durian, jangankan musangki, jangankan durian 103, durian blackthorn aja bagi yang nggak doyan, boro-boro makan baunya aja nggak doyan. Betul ya? Nggak paham bau durian. Ada laki punya berantem gara-gara bau durian doang. Terbatas. Apa yang kita mau kita indah? Jalan-jalan tamasya piknik indah, indah. Jalan-jalan ke laut indah, indah. Jalan-jalan ke pegunungan indah, indah. Tapi terbatas. Duit masih ada, Pak, enak. Tapi bila duitnya udah habis, lama-lama di tempat piknik menderita. Mau beli ini nggak bisa, belum itu nggak bisa. Kalau duitnya lagi banyak, Pak, enak. Kesenangan dunia terbatas. Tapi kesenangan akhirat tanpa batas. Yang ketiga kata ulama, yang menyebabkan kita gak mau atau membenci kematian karena merasa memang amal kita belum cukup, bekal kita belum banyak. Kalau belum cukup, belum banyak, meninggal dunia sama aja dicolongin ke laut. Kagak bisa berenang, ombaknya tinggi. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin kama dakhala al-bahra, maka annama dakhala al-bahra bila sabinatin. Orang yang masuk ke dalam lubang kubur gak punya bekal, sekalipun ada bekalnya gak cukup, gak banyak, bagaikan dia masuk ke dalam lautan, kagak bisa berenang, kagak pakai perahu, ombaknya tinggi, yang ada tenggelam. Bekal kita belum cukup, makanya belum siap. Kalau udah cukup, insya Allah siap. Sekalipun kalau ditanya, yang tar dulu, mohon maaf ya, ahli tahajud, hafal Quran, siang puasa, jangan berbuat maksiat. Ditanya, udah siap belum? Belum. 3 penyebab orang gak mau mati buru-buru. Pertama, karena mati itu menyakitkan. Yang kedua, karena dengan kematian memisahkan manusia dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan yang ketiga, sebabnya adalah bekalnya belum cukup. Maka kalau bagi mereka yang dunia ini gak lagi bahwa pergi dari dunia, mohon maaf ya, mohon maaf, jangan diikuti tapi
banyak orang bunuh diri, betul ya? Kenapa dia bunuh diri? Karena dia merasa di dunia dia gak enak. Yang kejar-kejar debt collector, utang, musuhan sama kanan kiri, masalah banyak banget, himpitan masalah bertubi-tubi, huyem, merasa banyak tekanan. Bagi dia dunia udah gak enak, kalau gitu kematian dia meninggal. Oh, makanya berani dia mati. Orang bunuh diri itu berani mati berarti dia. Tapi dia lupa ternyata di akhirat kalau dia meninggal dengan cara gitu jauh lebih gak enaknya. Walillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu." Siapa orang yang senang untuk berjumpa kepada Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan dia. Tapi sebaliknya, siapa orang yang tak mau berjumpa dengan Allah, Allah juga tak mau berjumpa dengan dia. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah? Mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah. Makanya kan ada cerita itu yang saya katakan tadi, ini nyambung bahwa para nabi sebelum meninggal itu dikasih tahu bakal dimatikan oleh malaikat Israel. Ada kisah, banyak kisah tentang ini, walaupun dari kisah itu ada yang sahih ceritanya, ada yang menyimpang. Saya cerita yang sahih dulu. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, di sini ada cerita. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika akan meninggal dunia didatangi oleh malaikat Israel. Lalu ditanya, Israel mau ngapain ketemu saya? Kata malaikat Israel, saya dapat tugas dari Allah untuk cabut nyawa ente. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Apa mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan nyawa kekasihnya? Kan Ibrahim itu terkenal sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Apa mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kekasihnya? Lihat, masuk akal tak? Masuk akal tak? Masuk akal. Ini omongan ngeles. Hakikatnya Nabiullah Ibrahim juga tak mau meninggal buru-buru. Maka malaikat Israel bingung. Kau mau cabut nyawanya, dia ngomong begitu. Ngadu lagi kepada Allah, ya Allah, ketika saya ingin mencabut nyawa dari kekasihmu Ibrahim, dia bilang begitu. Mana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kekasihnya? Kan kalau kita pakai kekasih, bapak sama istri, itu kan baik banget, gak ingin menyakiti. Mematikan itu hakikatnya menyakiti. Masa iya seorang kekasih menyakiti hati kekasihnya, seorang suami menyakiti hati istrinya, seorang istri menyakiti hati suaminya? Gak mungkin kalau benar-benar sayang, benar-benar cinta. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampaikanlah kepada Ibrahim bahwa kematian hakikatnya adalah sarana untuk berjumpa denganku. Apa ada orang yang saling mengasihi gak mau saling ketemu? Maka turun malaikat Israel menyampaikan itu, wahai Ibrahim, Allah kirimkan salam kepadamu dan mengatakan, apakah kau tidak ingin berjumpa dengan kekasihmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada seorang kekasih gak mau ketemu dengan kekasihnya? Maka Nabiullah Ibrahim sadar dengan itu, akhirnya, oh kalau gitu iya, saya rela nyawa saya dicabut. Kenapa? Karena ketika saya meninggal dunia, sarana saya berjumpa dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada cerita juga, kisah juga, ini kayaknya bagian dari Israiliyat yang kebenarannya masih saya ragukan, tapi saya sampaikan untuk menguatkan cerita bahwa
para nabi itu sebelum dicabut nyawanya diinfokan dulu oleh malaikat Israel. Suatu ketika Nabi Musa didatangi oleh malaikat Israel yang mengatakan ingin mencabut nyawanya sesuai dengan perintah Allah. Nabi Musa ini terkenal sebagai nabi yang kuat, nabi yang kekal, bagaimana batu penutup sumur yang bisa diangkat oleh 6 orang, diangkat sendiri. Bagaimana ketika dia memisahkan orang-orang Mesir dan orang-orang Israel yang sedang berantem, dipisahkan seperti tonjok itu, yang salah satunya mati dengan sebab tonjokannya. Bagaimana Nabi Musa dipisahkan, dia kalau lagi marah, bulu romanya berdiri sampai tembus dia punya baju. Saking galaknya, saking kuatnya. Ternyata ketika diinformasikan bahwa dia akan dimatikan sesuai dengan ajalnya, itu malaikat Israel dalam kisah ini digampar oleh Nabi Musa alaihissalam sampai melotot punya mata, sampai menjerit dia punya mata. Tapi kisah ini jujur saya melakukan kebenarannya, namun cerita ini banyak terukir dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang Nabi Musa, termasuk dalam kitab ini juga ada. Saya hanya menyampaikan bahwa ada cerita itu, tapi kebenarannya wallahu a'lam bishawab, karena saya sendiri melakukan kevalidan cerita itu. Saya maksudkan cerita ini adalah bahwa ternyata para nabi ingin menguatkan statement bahwa para nabi sebelum meninggal dunia diinformasikan dulu oleh Allah kapan ajalnya datang, sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada mereka. Maka orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang Allah sayang kepada dia, ketika dia ingin berjumpa dengan Allah, banyak ibadahnya, Allah juga ingin berjumpa dengan dia. Syaratnya kalau pengen berjumpa dengan Allah, man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal amal yang baik, amal yang saleh, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan ketika beribadah gak ada maksud tujuan lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan dirinya dari sifat riya, bersihkan dirinya dari sifat ujub, yang ada hanya ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Itu bakal cepat ketemu Allah, karena Allah pengen ketemu sama dia. Tapi orang kaya liku Allahi, kaya Allah liku siapa orang yang ogah ketemu Allah, menghindar untuk ketemu Allah, Allah juga akan menghindar ketemu dengannya. Artinya Allah gak kasih rahmat buat dia, Allah gak kasih kerinduan terhadap surga buat dia. Kalau orang gak rindu dengan surga, gak ada keinginan masuk surga, gak akan juga dia tergerak untuk beramal soleh, beramal kebaikan. Gak ada. Hadirin yang hadir di sini, saya tanya, hadir di sini ngarepin apa coba? Mau datang ke hadir majelis ilmu yang mungkin jalannya jauh dari rumah kita, ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki, kira-kira ke sini ngarepin apa? Ngarepin apa? Pahala apa surga kan? Kalau nggak ada pahala, nggak ada surga, ngapain? Ngapain? Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyebar di muka bumi, cari kumpulan-kumpulan mereka itu yang lagi pada zikir, kumpulan-kumpulannya cari, catat yang hadir-hadir di majelis ilmu, cari, catat namanya ada berapa. Kalau ketemu itu kumpulan-kumpulan kebaikan,
ada majlis zikir, ada majlis ilmu, dicatat termasuk kita nih. Kumpulan kita pada malam hari dicatat oleh Allah Subhanahu, ada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilaporkan lengkap nama-nama semuanya ini yang ada di sini lengkap, Allah dicatat, dilaporkan oleh kepada Allah jam hadirnya, ditanya oleh Allah kepada para malaikat itu mereka ngapain kumpul-kumpul di masjid, di mushola, di majlis taklim. Dia katakan mereka semua ingin mengingat namamu, mereka semua berzikir kepadamu, mereka semua mempelajari syariat-syariat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan itu, untuk apa mereka lakukan itu? Allah bertanya, bukan karena Allah nggak tahu, tapi Allah bertanya untuk taladduh. Itu dalam kaidah berbahasa bahasa Arab, nanya itu bukan karena nggak tahu, tapi karena taladduh, untuk menambah kelezatan. Mohon maaf, misalnya kita lagi, biarin aja ya, kita lagi makan bareng nih, ya, makan nasi kebuli bareng, makan nih, saya jual, teman makan saya juga jual, ini nasi kebuli enak banget. Kita tanya sama teman kita yang makan bareng, kan saya makan ya, dia juga makan, saya tanya enak gak rasanya? Padahal kan saya udah rasain rasanya itu nasi kebuli. Bagi saya nasi kebulinya enak banget gitu. Nah, saya pengen tanya ke teman saya untuk menambahkan kelezatan itu, taladzuz. Enak gak nasi kebuli? Enak banget. Itu namanya tanya taladzuz. Bukan karena saya gak tahu rasanya, orang saya makan juga. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tanya kepada para malaikat. Mereka kumpul-kumpul berzikir, bertadarus, nuntut ilmu. Tujuannya apa? Allah Maha tahu apa yang di hati kita. Maka jawaban malaikat, tidak ada yang mereka lakukan itu semua dari kebaikan-kebaikan kumpul di tempat-tempat yang baik, kecuali hanya mengharapkan surga darimu. Lalu kata Allah, pengen surga? Iya. Emang pada tahu surga kayak apa? Mereka belum pernah lihat surga ya Allah, tapi mereka mendapatkan gambaran-gambaran surga. Karena gambaran-gambar itu mereka tertarik, mereka senang dan ingin masuk ke dalam surgamu. Kata Allah, mereka tak tahu aja ibadahnya kayak gitu, apalagi mereka lihat surga yang sebenarnya. Maka isyadu, saksikan wahai para malaikatku semua yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir, yang hadir di majlis kebaikan, yang mengharapkan ridhomu, mengharapkan surgamu, saksikan mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita kebagian semuanya, amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Ada, saya tahu mertuanya Pak Hadi apa ya, mertuanya namanya siapa? Mertuanya salah seorang jemaah kita, Pak Hadi, yang biasa urusin apa meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qaluhu ala wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha
يا رزاق المسهلا وبالخير يا فتاح وافتح بالهدى وبالعلم يا عليم كل المفضل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.